Halo Sobat Kompas, malam ini Timnas Indonesia akan jalani satu laga bersejarah lainnya di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Lawan kali ini adalah Korea Selatan, salah satu tim kuat di Asia Timur. Kira-kira gimana sih di balik dapur persiapan Timnas kita dan juga apa juga rahasia kesuksesan kita hingga bisa lolos ke fase gugur Piala Asia U23? Kita bahas sama-sama bareng saya, Iksan Mahar, wartawan Harian Kompas. Jelang laga melawan Korea Selatan, kita juga dapat kabar gembira di mana PSSI akhirnya memperpanjang kontrak Sinteyong hingga Desember 2027. Ini sebuah angin segar dan juga untuk kita mengejar prestasi yang lebih baik sepak bola kita di masa mendatang. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat Sinteyong ini layak kita pertahankan dan juga layak terus memimpin timnas? Yang pertama jelas secara strategi. Saya menyaksikan langsung gimana pelatih timnas Jepang, pelatih timnas Australia, dan juga termasuk yang terkini pelatih timnas Korea Selatan U23 itu memuji gimana perbaikan yang dilakukan oleh Sinteyong, terutama dari segi taktik dan strategi Indonesia bermain lebih baik. Bahkan beberapa pemain juga timnas mengakui bahwa secara pendekatan Sinteyong juga baik. Meskipun kita tahu bahwa di kondisi saat ini Sinteyong masih menggunakan translator untuk komunikasi dengan anak asuhnya, tapi secara pendekatan, secara personal itu pendekatan sudah lebih baik, dan itu juga menjadi kunci di mana timnas bisa bermain baik setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir, dan terutama kita bisa lolos di babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu dan juga lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan punya kans lolos ke Olimpiade. Yang menarik juga gimana kita bisa akhirnya melangkah jauh di Piala Asia U23 2024 ini adalah kerja keras PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir untuk mendatangkan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, terutama 4 pemain naturalisasi kita. Ada Nathan Chown, ada Rafael Struijk, Ivan Jenner, dan juga Justin Hubner. Nah, yang kita tahu bahwa drama yang sangat panjang dalam 1-2 hari terakhir kemarin itu gimana PSSI mendatangkan kembali Nathan Chown yang sempat kembali ke Heerenveen. Tapi emang kenapa pentingnya dia? Karena dari sisi permainan kita di 3 game kemarin dia main 219 menit. Dari sisi bertahan dia bisa melakukan 5 tackle sukses, dan juga dalam sisi penyerangan dia juga banyak membantu, membuat 6 umpan kunci dan juga menciptakan 6 peluang, dan itu adalah angka yang tertinggi, statistik tertinggi pemain Indonesia di Piala Asia U23 ini. Ada juga Ivan Jenner, salah satu jenderal lapangan tengah yang bisa dikatakan sekarang adalah pemain tengah terbaik di Indonesia yang bisa menjadi di playmaker atau gelandang pengatur serangan dari sisi dalam lapangan tengah. Begitupun juga dengan Justin Hubner, salah satu bek tengah terbaik yang di Indonesia miliki saat ini. Dia bisa menjadi alternatif minimnya stok-stok pemain belakang yang jago duel-duel udara. Selain itu dia juga bagus antisipasi dalam man-on-man marking. Di satu sisi ada juga Rafael Struijk yang memang bisa dikatakan tidak bisa bikin banyak gol sebagai striker, tapi dalam sisi mobilitas, dalam sisi kepaduan dia dengan 2 pemain depan lainnya, Marcelino Ferdinand dan juga Witan Sulaiman, sudah semakin baik. Dan juga pergerakan yang diutamakan sini ini ada pergerakan Rafael yang bisa sangat mobile dan juga bisa merangsek masuk ke dalam pertahanan lawan. Untuk laga melawan Korea Selatan nanti, Sinteyong kemungkinan besar tidak akan melakukan perubahan taktikal secara masif. Formasi 3-4-3 ketika menyerang dan bertahan menjadi 5-4-1 tentu akan dipertahankan. Hal itu juga menjadi gaya permainan Indonesia ketika di Piala Asia 2023 lalu. Itu menunjukkan bahwa gimana Indonesia bertahan dengan 5 bek sejajar ketika tanpa bola, dan ketika melakukan transisi serangan cepat kita bermain dengan 3-4-3 atau 3 pemain di depan. Dan ini juga menunjukkan dengan didukung pula dengan kemampuan Indonesia bermain apik dalam bola-bola pendek, 4-1-2 terutama di sepertiga akhir pertahanan lawan. Sedangkan Korea Selatan dalam 2 game awal melawan Uni Emirat Arab dan Cina, mereka condong bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau bisa juga berubah jadi 4-3-3 ketika menyerang masif. Tapi di laga terakhir melawan Jepang, mereka bermain relatif formasi mirip dengan Indonesia, 3-4-3, dan juga ketika menyerang jadi 5-4-1. Dalam konferensi pers kemarin, pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong menyebut bahwa kemungkinan mereka tidak bermain lagi dengan ujung tombak utama mereka yang telah mencetak 3 gol, Lee Yong-sun, dan tanpa Lee mereka akan bermain kemungkinan besar seperti melawan Jepang dengan 3-4-3 dan 5-4-1, dan jadi bisa dikatakan formasi akan relatif mirip di atas lapangan nanti. Tapi kita bisa katakan bahwa ada kunci Indonesia bisa menang ketika bisa mengimbangnya, terutama dari sisi fisik dan juga mengandalkan permainan 1-2 kita dengan transisi sepak bola
menyerang kita yang transisi serang balik cepat kita seperti yang kita tunjukkan melawan Yordania kemarin. Jika bisa mengalahkan Korea Selatan, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 sangat terbuka. Ini akan jadi kesempatan Indonesia main di Olimpiade terakhir sejak Melbourne 1956. Di semifinal, Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyabet 3 tiket langsung dari wakil Asia ke Olimpiade. Bisa di final, misalkan lolos ke final, bisa langsung lolos urutan 1-2, dan juga bisa juga merebut tiket. Jika kalah di semifinal, bisa juga masuk kesempatan di perebutan tempat ketiga. Namun, jika pun kalah di perebutan tempat ketiga, Indonesia masih ada peluang menjadi tim keempat dari Asia untuk lolos ke Olimpiade, yaitu dengan syarat melakukan laga playoff melawan wakil Afrika, Guinea, yang akan berlangsung 9 Mei di pusat latihan Clairefontaine milik Prancis. Jadi kans itu sangat terbuka. Yang penting jika bisa mengalahkan Korsel, kita hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Paris 2024. Demikian ulasan kami tentang kans Indonesia di Piala Asia U23 2024. Untuk tahu lebih lengkapnya lagi gimana ulasan, preview, dan dibalik layar kiprah timnas kita di Piala Asia U23 bisa dibaca di harian Kompas dan juga di kompas.id. Sampai jumpa.